Ah, setelah kita membahas tentang mu'rab, isim mu'rab, sekarang kita masuk ke isim mabni. Nah, isim mabni itu cuma 5. Disebutkan di sini 5. Yang pertama ada isim domir, yang kedua ada isim isyarah, yang ketiga ada ism mausul, al ismul mausul, yang keempat ada al ismu al istifham wa al khamis ismu asyarti. Baik. Isim yang 5, isim mabni itu cuma 5. Jadi hafalin ini nanti tahu mu'rab itu apa aja. Pokoknya di luar dari 5 ini berarti itu mu'rab. Nah, isim yang pertama isim domir. Isim domir itu adalah isim kata ganti. Kalau di bahasa kita kata ganti. Kata ganti. Kata ganti yang berarti huwa, dia, aku, kamu. Ya, seputar itu aja. Nah, di sini ada huwa, ada anta, ada ana, nahnu, antum, anti. Ini masuk ke golongan isim domir. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini, cuma dikasih contoh cuma sebagian. Huwa itu artinya dia, anta artinya kamu, ana ini artinya saya, nahnu ini kami, antum itu kalian, anti itu kamu tapi buat perempuan. Nah, ini isim-isim, contoh-contoh isim domir, asma'ul domair, isim-isim domir. Nah, berarti ini tuh tergolong isim walaupun dia nggak pakai tanwin gitu. Nah, nun gitu atau bisa antu, antumun atau di sini ada sukun gitu. Nah, ini pokoknya isim domir. Nah, dia harokat akhirnya itu tetap anta gitu. Bahkan berubah jadi apa antu misalnya. Atau ana jadi ana a, ana i, nggak akan ada. Jadi ini isim yang mabni itu isim yang tidak akan berubah. Yang kedua ada isim isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk bahasa Indonesianya. Di bahasa Indonesia kata tunjuk berarti kalau nggak ini atau nggak itu. Nah, hada ya ini untuk menunjuk kata menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, misalnya hada berarti kalau di bahasa Indonesia dekat itu ini ya berarti hada tuh ini. Hadani juga ini, haulai ini. Cuma yang membedakan apa? Dari jumlahnya. Hada ini dan hadihi, hada ini untuk sendiri, mufrad. Hadani untuk musanna. Haulai ini untuk jamak, lebih dari 2. Yang selanjutnya, hadihi, hatani, haulai, ini sama kayak yang di atas, hada, hadani, haulai. Cuma yang membedakan hanya dari segi jenis. Kalau yang hada, hadani, haulai ini mudzakkar, kalau hadihi, hatani, haulai ini muannats. Nah, ini nanti dihafalin juga, nanti dites, insya Allah. Jadi, yang 2 ini untuk kata dekat, untuk menunjukkan hal dekat, yang artinya ini. Adapun yang hadani, haulai, hatani, haulai ini yang membedakan hanya dari segi jenis ke jenis, adapun artinya sama. Jadi penggunaannya misalnya baitun kan laki-laki, maka nunjuknya itu bukan pakai hadhihi tapi pakai hadza baitun. Terus kalau perempuan misalnya nggak boleh pakai hadza, berarti pakai perempuan lagi, misalnya Aisyah nih. Hadhihi Aisyatu. Ya, seperti itu. Nah, yang 2 ini untuk yang jauh. Kalau di bahasa Indonesia artinya itu ya, itu. Sama statusnya kayak yang di atas. Zalika ini untuk sendiri, zanika untuk berdua, ulaika untuk lebih dari 2. Tilka ini buat perempuan sendiri, tanika perempuan 2, ulaika perempuan 2, lebih dari 2. Baik. Ketiga, al-ismul mausul. Nah, dari 2 ini ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Nah, ini hafalin aja, hafal saja. Yang ketiga, al-ismul mausul. Isim mausul ini kata hubung.
Kata hubung yang artinya biasanya diterjemahkan yang. Ya, kata hubung ya. Ya pokoknya artinya yang aja. Diterjemahkan sama anak biasanya pakai yang. Ada kata-kata alladzi yang misalnya alladzi kataba hadara. Orang yang telah menulis telah hadir misalnya. Nah, isi mausul ini dua aja ya. Alladzi ini cuma dari jenis laki-laki perempuan. Ini untuk laki-laki mudzakkar. Ini untuk muannats. Alladzi buat sendiri berarti ya sendiri. Alladzani berdua, alladzina tiga. Lebih dari dua. Salah ya. Lanjut, allati ini untuk perempuan. Sendiri berarti. Allatani berdua sendiri. Berdua untuk perempuan. Allati atau allai lebih dapat pakai ali. Allati atau allai ini untuk lebih dari dua perempuan. Baik. Yang keempat ada ismul istifham. Ismul istifham adalah kata tanya. Jadi kata tanya di bahasa Arab itu mabni. Contohnya ada man. Ini artinya siapa. Kaifa. Ini artinya bagaimana. Kam ini artinya berapa. Mata ini artinya kapan. Aina ini artinya di mana. Ya. Baik. Sudah? Yang terakhir ada ismu syarti. Ismu syarti ini artinya tuh isim syarat, kata benda syarat. Ya biasanya sih digunakan sebab akibat ya. Misalnya barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan diberi pahala. Atau kapanpun apa ya jangan. Kapanpun ujian datang saya akan siap. Nah, gitu. Saya siap gitu. Atau misalnya dimanapun kamu berada saya di sana gitu, saya bersamamu, nah itu. Nah berarti kalau contohnya man ini bagaimana ya, berarti barang siapa di sini, barang siapa. Ma ini berarti apa saja. Mata ini kapan saja. Yang terakhir mahma. Ini artinya bagaimanapun. Nah, mata ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya lebih dari banyak itu. Lalu bagaimana cara membedakan antara man yang di sini sama yang pertanyaan gitu? Bedanya kalau yang syarat ini biasanya ada akibatnya gitu. Nggak cuma sendiri misalnya man ma'aka, siapa yang kalau di situ berarti pertanyaan maksudnya. Karena cuma satu gitu. Siapa yang bersamamu? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya man yajtahid yanjah, barang siapa yang rajin maka akan sukses. Akan lulus. Ya, berarti itu maksudnya man mana? Man isim syarat, bukan pertanyaan. Kadang nggak cocok. Berarti ini udah main cocok-cocokan. Ini cocok jadi apa gitu. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan? Nah, udah beres. Ini isim-isim yang mabni. Dah? Oke. Kalau sudah kita lanjut ke mabni alamatu bina'il ism.
Ah, jadi ini pembahasan ini si isim ini tuh mabni di atas apa gitu. Tandanya alamat kebinaan kemabnian sebuah isim gitu. Pokoknya itu. Ke alamatnya apa tandanya. Jadi harokat akhirnya kita lihat harokat akhir. Di sini kuncinya untuk menghafal alamat binail isim. Ini lihat harokat akhir. Udah gitu aja harokat akhir. Berarti contohnya berarti huwa dia berarti mabni di atas apa? Mabni di atas fathah. Karena harokat akhir dari sebuah huwa isim huwa berarti huwa ya. Huwa harokatnya fathah berarti dia mabni di atas fathah. Contoh lagi ada tanya. Coba Mas Yogi, kira-kira kalau anti nih mabni di atas apa nih? Anti. Anti mabni di atas kasroh. Ya, kasroh. Coba lagi Mas Rudi. Mana? Randy, Mas Randy. Nah, misal Kalau hum mabni di atas apa tuh? itu mabni ala sukun, Ustaz. Ya, mabni ala sukun. Oke, coba lagi. Kalau Mas Rudi, silakan. Kalau hadza mabni di atas apa? Hadza fathah, Ustaz. Bukan. Harokat akhirnya apa nih? Huruf terakhirnya apa? Sukun, harokat terakhir alif. Sukun. Karena huruf terakhirnya apa? Alif kan? Bukan hada, Alif, bukan danya. Iya, Ustaz. Itu. Jadi lihat harokat akhirnya. Nah, gitu aja sih. Jadi kita nggak perlu ini sebenarnya. Ini cuma sebagai contoh. Jadi ada mabni di atas fathah, kasroh, doma, dan sukun. Cuma teks biar gak usah ngafal gitu aja. Antum lihat harokat akhir sebuah isim. Kalau harokat isim mabni itu fathah atau domah, maka dia di atas itu gitu. Mabni di atas fathah atau domah. Gitu. Baik, jelas? Ada yang tanyakan? Baik. Nah, jangan lupa nanti di hari esok apa namanya? Ya, besok Sabtu ya, Sabtu sampai Ahad atau Senin itu lupa nah. Itu ada ujian evaluasi, silakan materi dari hari awal sampai kalau nggak salah sampai halaman 13 saja ya. Sampai sini, tabel ini nanti ada ujiannya. Ada pun yang ini kalau nggak salah yang tadi ya kita bahas mabni ini di pekan kedua pekan depan bukan sekarang karena kita terlalu cepat. Makanya tadi Anda sudah hafalin dulu soalnya terlalu cepat kita. Ya udah. Ada yang tanyakan? Nanti Senin ujian lisan. Gambarnya kayak tadi. Cuma nggak ada bantuan. Jadi kalau salah salah. Ya udah, gitu aja sih. Baik, ada yang tanyakan? Ustaz mau tanya untuk hari Senin nanti boleh model gini nggak Ustaz? Waladin, marfu dan Kalau bisa jangan ya. Nah, Ustaz. Dari ini apa? Tanda sendiri ya. Nah, Ustaz. Baik. Ya udah. Gitu aja sih kalau udah habis ya. Untuk Senin, Ya. Ustaz. Gimana? Untuk Senin kita persiapkan dulu kan, Ustaz? Langsung. Nggak ada kayak tadi nggak ada 20 menit di awal gitu. Langsung pas mulai kelas langsung ujian gitu. Gitu. Oke. Semua isi Ustaz ya? Nggak tahu. Ya, 9 aja yang di tabel ini. Oh. Ya. Ustaz mau Ya. tanya. Silakan. Nanti kita harus nyiapin contoh juga nggak, Ustaz? Apa Ya. bacain alamatnya aja? Contohnya juga. Nanti dinilai juga contohnya. Takutnya nggak sinkron. Oh, siap, Ustaz. Ya, pokoknya tadi modelnya kayak gitu. Gambarnya kayak gitu. Berarti kalau salah dicontoh tapi benar di alamat ya salah. Salah satu gitu. Yaudah. Yaudah seperti itu. Yaudah gitu aja. Masih ada sisa 5 menit lagi. Ya, silakan ini bonus lah buat antum. Silakan kalau ada yang mau istirahat, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi kalau ada sisa nanti kita tambah lah. Berarti Anda punya utang ke antum 20 menit. Yaudah gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya tuh. Barakallahu fikum.